warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf Bapak Ibu karena waktu yang kami ambil dari waktu Bapak Ibu sendiri sudah sangat banyak, dan mohon izin insya Allah ini materi terakhir 2.5 dan 2.6. Baik, kita mulai. Saya akan melanjutkan untuk materi diseminasi pemahaman disiplin positif pada hari ini di pembelajaran 2.5, yaitu tentang posisi kontrol. Nah, di sini ada beberapa pernyataan. Sambil Bapak Ibu merefleksi, apakah Bapak Ibu sebelumnya pernah mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, pertanyaannya sekarang, mari kita merefleksi terhadap diri kita sendiri. Apakah kita pernah mengucapkan kalimat-kalimat tersebut? Apabila kita pernah mengucapkan kalimat saya kecewa sekali dengan kamu, berarti siapa yang mengatakan tersebut? Dia adalah seorang pembuat orang yang merasa bersalah, pembuat orang merasa bersalah. Atau kita pernah mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti yang mengatakan hal tersebut adalah seorang penghukum. Dan ayolah lakukan demi ibu atau bapak, berarti ketika kita mengucapkan kalimat tersebut, berarti kita itu sebagai teman terhadap orang yang kita lawan bicara kita. Nah, dan apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apabila kita pernah mengucapkan tersebut, berarti kita adalah sebagai pemantau. Terus, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu ketika kita mengucapkan kalimat tersebut, berarti posisi kita sebagai manajer. Dan terakhir, kamu selalu yang paling berakhir atau terakhir. Itu adalah orang-orang yang mereka menggolongkan dirinya sebagai penghukum ketika mengucapkan kalimat tersebut. Nah, di sini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini adalah kelima posisi kontrol yang tanpa kita sadari atau sebenarnya kita sadari itu ada dalam diri kita, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama tentang penghukum. Apa itu penghukum? Penghukum apabila seseorang tersebut nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari tunjuk menunjuk seolah-olah menghardik. Nah, seperti dicontohkan Ibu Endang, menunjuk, apalagi kalau menunjuknya menunjuk langsung depan mata anak. Nah, ini seseorang yang berada di posisi penghukum itu sering sekali mengeluarkan kalimat-kalimat terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, Bapak Ibu, di sini posisi kami tidak sedang mengajari Bapak Ibu, tapi di sini kita saling berbagi informasi, kita saling merefleksikan diri. Apakah kita pernah berada di posisi tersebut? Nah, selanjutnya, apa hasil yang didapatkan dari seseorang yang memiliki jiwa penghukum? Hasilnya adalah kemungkinan murid tersebut akan marah, memendam, atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak atau ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan pisau. Tapi kita berharap itu tidak terjadi pada murid-murid kita, Bapak Ibu. Karena kita yakin murid-murid kita di sini adalah murid-murid yang insya Allah dididik dengan sangat baik oleh Bapak Ibu semua. Itu adalah hasil yang akan dihadapkan bagi seseorang yang bertindak sebagai penghukum terhadap murid-muridnya. Lanjut. Kedua, posisi kontrol kedua adalah pembuat merasa bersalah. Siapa itu pembuat merasa bersalah? Adalah apabila seseorang memiliki nada suara memelas, halus, dan sedih. Adapun bahasa tubuhnya merapat pada anak dan sedikit lesu.
sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid apabila dia ditegur dengan cara tersebut? Nah, kembali lagi kita merefleksikan terhadap diri kita. Apakah kita pernah mengeluarkan kata-kata itu, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja? Apa hasil yang akan kita dapatkan apabila kita menjadi seseorang pembuat merasa bersalah? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat dalam diri murid. Murid akan menahan segala bentuk perasaannya. Dan sekali lagi, semoga kita tidak termasuk ke dalam posisi kontrol, yaitu pembuat merasa bersalah terhadap murid. Nah, posisi kontrol ketiga adalah teman. Teman di sini apabila seseorang memiliki nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ini adalah posisi kontrol yang ditunjukkan oleh seorang teman. Apa kiranya kalimat-kalimat yang sering keluar apabila seseorang berada dalam posisi kontrol sebagai teman? Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Terus, ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Sambil tersenyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Maka hasil yang akan didapatkan apabila seorang guru memiliki posisi kontrol sebagai teman terhadap muridnya, pertama adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru tersebut. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Dia akan merasa ketergantungan terhadap gurunya. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Ternyata Bapak Ibu, ketika posisi kita sebagai teman itu pun kurang baik sebenarnya terhadap perkembangan murid-murid kita. Adapun akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Jadi cenderung anak tersebut akan memilih-milih guru. Di mana guru yang mereka merasa nyaman, mereka akan dengan mudah menuruti. Apabila mereka menemukan guru yang mereka merasa itu tidak cocok dengan dia tidak akan mudah menuruti perintah guru tersebut. Dan belum tentu berlaku juga yang sama dengan guru atau orang lain. Jadi ada perbedaan. Selanjutnya, posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau. Siapa itu pemantau? Adalah mereka yang memiliki nada suara datar, bahasa tubuh formal. Kembali kita merefleksikan diri kita, apakah kita berada di posisi ini, Bapak Ibu? Kemungkinan kata yang dikeluarkan apabila seseorang itu sebagai pemantau. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Jawab Adi, tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Ketika anak menjawab, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ketika guru menjawab lagi, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi, saya tunggu. Ini adalah percakapan antara seorang murid dengan guru yang memiliki posisi kontrol sebagai pemantau. Lalu apa hasil yang akan didapatkan? Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman pada posisi ini karena
dia harus tinggal kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas tambahan. Artinya dia tidak mendapatkan waktu istirahatnya karena dia sudah melanggar sesuatu yang ia lakukan dengan guru tersebut. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini adalah posisi seorang guru yang memiliki posisi kontrol sebagai pemantau. Kembali kita merefleksikan Bapak Ibu, semoga kita bukan bagian dari posisi tersebut. Selanjutnya, posisi kontrol terakhir dan yang saya harapkan kita bisa menempati posisi kontrol yang pada posisi ini, yaitu posisi manajer. Manajer itu adalah orang yang memiliki nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan dia lebih mendekat kepada murid. Di sini ada sebuah bentuk kembali percakapan antara guru dan Adi yang menunjukkan guru tersebut bersifat sebagai manajer. Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi, tahu Pak, jam 7. Guru, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, poinnya Bapak Ibu sebagai seorang manajer adalah dia mengembalikan pendapat murid tersebut terhadap kesalahan yang ia lakukan. Selanjutnya, Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Seorang guru yang memiliki posisi kontrol manajer akan menjawab, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Jawab Adi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi di sini Bapak Ibu dapat kita lihat bahwa posisi guru sebagai manajer itu dia tidak membebankan sesuatu pada murid, melainkan dia mengontrol murid tersebut untuk menjadi lebih baik. Lalu bagaimana perasaan murid yang akan diperlakukan seperti ini ketika gurunya bersifat sebagai manajer? Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi sampai menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi poin dari posisi manajer itu ada pada kita sebagai guru adalah membantu murid, mengembalikan tanggung jawab kepada murid agar dia dapat mencari jalan keluar atas permasalahannya, tentu masih dengan bimbingan oleh seorang guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol, di mana ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, atau identitas berhasil atau sukses itu termasuk kontrol diri. Nah, di sini yang termasuk identitas gagal apabila seseorang itu memiliki posisi kontrol sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah. Dampak yang akan dihadapi oleh seorang murid yaitu akan ketika seorang guru bertindak sebagai posisi penghukum, maka dampak pada murid akan dengan mudah mengulangi kembali kesalahannya. Selanjutnya, pada pembuat orang merasa bersalah, itu akan memberikan dampak kepada murid akan merasa rendah diri. Dia tidak akan percaya diri karena dia merasa dia sudah mengecewakan orang yang paling ia sayangi. Nah, untuk identitas berhasil atau sukses ini termasuk dari kontrol luar, yaitu teman dan posisi kontrol pemantau. Namun ada juga dampak yang kurang baik yang akan dihadapi murid dari 2 posisi kontrol ini. Adapun teman, dampaknya pada murid itu akan menjadi lemah, tidak mandiri, dan dia ketergantungan terhadap guru tersebut karena dia merasa dia bisa mengandalkan guru tersebut dalam setiap kesalahan yang dia perbuat. Terus ketika posisi pemantau ini apa dampaknya pada murid, yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ternyata
sanksi atau hadiah itu juga masih belum maksimal kepada murid. Ini bisa kita hubungkan dengan pertanyaan pemantik sebelumnya. Apakah motivasi pemberian hadiah itu dapat meningkatkan motivasi belajar pada murid? Nah, jadi adapun yang kita harapkan dalam diri kita Bapak Ibu, kita berada di posisi manajer, karena ini adalah posisi yang memang paling ideal yang harus dimiliki oleh seorang guru. Dimana ketika seorang guru itu memiliki posisi manajer, dampak yang dia hasilkan pada murid adalah mengevaluasi diri. Jadi si murid dia bisa mengevaluasi kesalahannya sendiri, introspeksi terhadap kesalahannya sendiri, dan dia akan mencari tahu bagaimana cara ia memperbaiki setiap kesalahan yang ia lakukan. Nah, mari kita merefleksi Bapak Ibu, bagaimana posisi kontrol kita selama ini dalam menjalankan disiplin positif di kedua tempat tersebut. Isi dan refleksikan posisi Anda selama ini di kedua garis, ketika di rumah dan ketika di tempat kerja. Adakah Bapak Ibu yang ingin mengungkapkan kira-kira di mana posisi Bapak Ibu saat di rumah berdasarkan 5 teori kontrol yang kita sampaikan sebelumnya, dan bagaimana posisi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu berada di tempat kerja atau sekolah. Kita mulai dari yang di rumah. Kira-kira Bapak Ibu, kita sering berada di posisi kontrol yang mana? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau malah kita bertindak sebagai manajer? Kira-kira di mana Bapak Ibu? Nomor 2. Kira-kira apa alasannya Ibu Sarah? Karena terhadap anak saya ya, kalau saya memandang dia sudah merasa bahwa muka saya ini merengut. Nah berarti kan kayaknya anak tuh merasa ada salah kayak itu dah. Padahal perasaan kita ada, mungkin muka saya seperti itu. Oke, itu ketika di rumah. Berarti kalau ketika di sekolah, kira-kira Ibu Siti Sarah, kira-kira Ibu posisinya di mana nih? Kita sama-sama merefleksikan diri. Apakah di penghukum, pembuat rasa bersalah juga, teman, pemantau, atau manajer? Bisa pemantau, bisa juga manajer, maunya. Jadi apapun posisi kita sekarang, setidaknya kita mau belajar untuk memperbaiki apa yang harus kita perbaiki ke depannya, karena tujuannya juga itu kembali kepada anak didik kita di sekolah ataupun keluarga kita di rumah. Nah, selanjutnya adalah materi terakhir Bapak Ibu. Insya Allah setelah ini kita sudah bisa pulang. Pembelajaran 2.6 adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang baik. Itu adalah pengertian dari segitiga restitusi. Jadi kita sebagai guru berusaha menciptakan lingkungan sebaik mungkin terhadap anak murid kita. Nah, di sini ada segitiga restitusi, di mana penerapan segitiga restitusi itu dapat kita lihat pada segitiga restitusi ini terdiri dari validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika kita ingin menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini, dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini adalah kalimat-kalimat positif yang bisa kita terapkan atau bisa kita sampaikan ke murid ketika murid tersebut
mungkin melakukan kesalahan. Jadi ada beberapa tahapan dalam menerapkan segitiga restitusi tersebut. Yang tahapan pertama adalah menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Ketika seorang murid melakukan kesalahan, sebisa mungkin atau sebaiknya seorang guru akan memberikan kalimat-kalimat yang tidak menghardik atau malah tidak membuat anak itu merasa bersalah. Di sini ada beberapa kata-kata yang bisa diucapkan oleh seorang guru apabila anak tersebut melakukan kesalahan. Pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita berikan dulu ketenangan terhadap anak didik kita atau murid kita dengan membuat kita anggap masalah tersebut itu tidak besar, sehingga dia tidak takut ketika dia diminta nanti untuk mempertanggungjawabkan. Atau dengan kalimat tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi ini ada beberapa macam Bapak Ibu kalimat-kalimat positif yang bisa kita sampaikan ke murid untuk menstabilkan identitasnya dalam rangka penerapan segitiga restitusi. Nah, setelah kita menstabilkan identitas, tindakan kedua yang akan kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Di mana beberapa kalimat positif yang bisa kita sampaikan juga ada beberapa, salah satunya padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini adalah tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, nah, yang terakhir adalah menanyakan kembali keyakinan yang diyakini anak ketika dia melakukan kesalahan. Ini adalah tahapan terakhir dari penerapan segitiga restitusi. Ya, adapun kalimat positif yang bisa kita sampaikan adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, atau kamu mau jadi orang seperti apa. Jadi kita kembalikan tanggung jawab tersebut kepada anak. Bagaimana anak memberikan bentuk tanggung jawab terhadap kesalahan yang telah ia lakukan. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang dimana video ini adalah termasuk salah satu tugas yang harus kami selesaikan beberapa minggu yang lalu.
sampai malam. Nah, bagaimana dia memperbaiki diri mulai hari ini dan seterusnya. Ya. Jadi mulai hari ini seterusnya dengan sudah tidak terlambat lagi. Ya. Silakan dengan kelas. Keyakinan kelas yang kita buat kemarin apa itu? Jadi jujur dalam bercerita. Apa bagian itu termasuk itu? Jadi dengan kenapa rapat tidak jujur? Tidak belajar. Jadi apa yang rapat supaya kita begitu tadi? Belajar mulai kapan rapat mulai hari dan seterusnya ya. Jadi rapat tidak mengulangi lagi ya, jadi mengulangi kesalahan. Karena itu apa? Rajin belajar. Dan silakan rapat kembali ke kelas. Help secure your website with GoDaddy. Encrypt your website. Kita berada pada tahapan terakhir Bapak Ibu. Kesimpulan, adapun kesimpulan dari hasil diseminasi pemahaman disiplin positif yang kami sampaikan pada hari ini adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KKD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya sebagai among, yaitu manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada. Oke, baik, terima kasih kami ucapkan atas perhatian Bapak Ibu semua. Salam hormat kami, salam guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Kita kasih semangat
Berarti sini satu perempuannya. Siapa? Udah ikut kita. Udah pas sudah tadi di muka yuk. Baca dong.
Oke, yang lain silakan maju. Yang sudah menuliskan peraturannya silakan maju ke depan. Jadi peraturan yang sering kalian ingat atau yang paling kalian baca. Di atasnya. Lihat dong, 30 menit. Lihat apa? Tapi tuh melihat yang pada itu pada ada silangannya. Oh, tanda-tanda namanya rusak. Ada 5 kelompok lagi yang belum menuliskan. Oke, satu kelompok lagi berarti. Satu kelompok lagi. Kita 9 loh. Berarti satu lagi. Ini aku kok. Mesti tahu kok. Oke, sekarang Ibu akan bacakan peraturan-peraturan yang kelompok kalian tuliskan. Pertama, kelompok 4 dilarang menggunakan make up. Terus kelompok 7 tidak menggunakan make up saat di sekolah. Kelompok 8 tidak boleh mewarnai rambut. Kelompok 2 tidak boleh pakai make up, tidak boleh pakai kalung. Terus kelompok 1 aku tanya Ahmad Nabil, apa ini? Adinda Emroyan, tidak boleh mengkritik atau mengejek dan merendahkan orang lain. Terus dilarang berambut panjang, tidak boleh memakai perhiasan untuk kelompok 6. Kelompok 9 tidak boleh memakai sendal. Kelompok 3 dilarang membolos di saat jam pembelajaran. Saiful Nidwas. Ada beberapa peraturan yang ada di sekolah kita. Ternyata masih ada peraturan penting lagi yang belum Bu Hantian keluarkan. Nah, sekarang Ibu minta silakan tambahkan lagi satu peraturan yang berbeda dari yang di depan. Diingat-ingat peraturan apa aja yang berbeda dari yang di depan. Ingat-ingat lagi satu peraturan penting yang ada di sekolah. Yang sudah silakan nanti sampaikan.
Banyaknya pacaran. Oke, sudah lengkap 9 kelompok. Kelompok 1 menghormati orang tua, kelompok 2 dilarang merusak fasilitas, kelompok 3 dilarang memakai sepatu yang berwarna, kelompok 2 tidak boleh berambut panjang, tidak boleh merokok di area sekolah atau menggunakan baju sekolah. Berarti kalau pada pakai baju sekolah boleh merokok? Boleh.
tahu. Pacaran. Oh, kira-kira. Nah, kalau orang itu suka pacaran, kira-kira ini agak tidak bisa aja nih yang berantem. Misalnya pacarnya itu ngambek gara-gara kan beliin seblak kan. Nah, intinya padahal kita akan belajar saat semangat itu menyebabkan apa? Akan menyebabkan apa? Ayo, Keda. Nah, Keda. Keda ini kan bisa baca. Misalnya Keda, kasih kamu selama teman kamu terus dia pacarmu yang sembarangan aja. Tidak boleh pacaran itu misalnya adalah kalimatnya menjadi positif untuk apa? Fokus untuk belajar. Hidup kenangan sebenarnya. Nah, ada tiga lagi. Dilarang memakai sepatu warna masuk ke menggunakan seragam atau atribut lengkap. Terus atribut sekolah harus lengkap, oke. Dilarang belanja di saat jam pembelajaran ini termasuk apa? Dilarang belanja. Mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke. Nah, di sini dari 18 peraturan yang ada tuliskan kita sudah menemukan
bisa melaksanakan keyakinan tersebut dengan baik. Terus apa-apa yang tidak mencerminkan keyakinan ini, Ibu harap kalian bisa menjauh. Waalaikumsalam, silakan masuk bentar. Silakan duduk. Gimana kabarnya, Sam? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Salsa pasti tahu lah alasan ibu kenapa manggil Salsa ke sini. Ibu tuh mendapat laporan dari Ibu Eka bahwasanya Salsa sengaja bolos. Nah, apakah itu benar? Benar Bu. Oke. Sebelumnya ibu tahu bahwa salah satu anak rajin, jadi nggak mungkin misalnya tiba-tiba kayak membolos. Nah, jadi kalau boleh ibu tahu apa alasan Salsa membolos? Sebenarnya saat saya pergi ke toilet, saya memutuskan untuk tidak masuk ke kelas lagi karena saya belum mengerjakan tugas bahasa Inggris Bu. Jadi saya memilih untuk pergi ke perpustakaan saja. Setahu ibu nih, salah satu anak rajin. Jadi kan nggak mungkin tuh tiba-tiba membolos tanpa ada alasan, pasti ada alasannya. Apa Sal? Jadi 5 hari yang lalu saya pergi. 5 hari yang lalu ayah saya dibawa ke rumah sakit Bu. Lalu saya dan ibu yang menjaga di rumah sakit. Saat hari sekolah, saya cuma bisa pulang ke rumah, lalu langsung turun ke sekolah Bu. Dan ibu saya lanjut untuk menemani dan menjaga ayah di rumah sakit Bu. Begitu. Wah, mungkin ibu turut prihatin atas apa yang menimpa Salsa, tapi kan apa yang Salsa itu lakukan tidak baik karena Salsa tahu Salsa itu sekolah untuk belajar, dan ketika kita belajar kita harus juga bertanggung jawab atas tugas apa yang diberikan oleh guru. Nah, menurut Salsa apa yang kamu lakukan itu baik atau tidak? Tidak benar. Benar, oke. Nah, apakah yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas yang selama ini kita terapkan dalam kelas kita? Tidak Bu. Oke, nah Salsa, yang ibu ingin tanyakan, apakah Salsa bersedia untuk memperbaiki apa yang Salsa lakukan hari ini? Saya bersedia Bu untuk memperbaiki, dan saya akan mengerjakan tugas yang diberi Bu Eka seminggu yang lalu Bu. Oke, ibu sangat senang mendengarnya. Apakah Salsa bersedia untuk memperbaikinya sekarang? Siap Bu, saya akan bersedia memperbaikinya lagi Bu. Oke, ibu sangat senang mendengarnya. Jadi keyakinan yang telah kita susun, keyakinan kelas yang telah kita susun bersama-sama kemarin itu, ibu harap bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, agar nanti tercipta lingkungan kelas kita itu lingkungan yang kelas yang aman, nyaman untuk seluruh siswa. Dan untuk Salsa juga, ibu harap tidak akan mengulangi apa yang Salsa perbuat hari ini. Nah, kira-kira apa kira-kira yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki apa yang sudah kamu perbuat tersebut? Saya akan mendatangi Bu Eka selaku guru mata pelajaran bahasa Inggris tersebut, lalu meminta maaf, dan bukan cuma hanya itu, saya akan mengerjakan tugas dari Bu Eka yang seminggu yang lalu. Insya Allah saya akan mengerjakan tugas-tugas saya dengan lebih baik lagi dan tidak akan menunda-nunda untuk mengerjakan tugas saya. Alhamdulillah, ibu sangat senang mendengarnya. Semoga Salsa tidak mengulanginya lagi lah, dan terus ibu doakan semoga ayah Salsa cepat sembuh, dan semoga Salsa menjadi anak yang sukses ke depannya. Amin. Terima kasih Bu atas doa baiknya. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.